Hai, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Kali ini kita membicarakan bahayanya saat makan tidak kunyah. Sebelum kita mengerti bahayanya tidak mengunyah makanan itu, kita harus pelajari manfaat mengunyah untuk pencernaan kita. Mengunyah makanan merupakan langkah pertama pencernaan proses. Proses mengunyah serta air liur dapat memecah dan menyampurkan makanan di mulut kita. Makanan bisa masuk ke kerongkongan saat ditelan, dan kerongkongan lantas mendorong makanan ke perut. Dibantu enzim, perut akan menyimpan makanan sebagai cadangan energi. Nah, salah satu rekomendasi umum menyebutkan bahwa makanan perlu dikunyah 32 kali sebelum ditelan. Namun, jumlah itu tidak berlaku bagi makanan dengan tekstur yang lunak dan berair. Seperti semangka, itu hanya membutuhkan 10 kali sampai 15 kali aja dikunyah cukup. Cuma sementara makanan yang lebih keras dan alot, seperti steak, kacang, dibutuhkan kunyahnya sekitar 40 kali per suap. Nah, ini ada ahli gizi Stacy McIntosh dari University of Utah di USA. Dia menjelaskan, tidak ada patokan baku berapa kali idealnya saat mengunyah makanan. Prinsipnya, semakin banyak jumlah kunyahan, semakin sedikit beban kerja mekanis usus kita. Menurut catatan Stacy McIntosh, usus mampu menyerap 95-99% karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Cukup kunyah makanan kita dengan benar. Menghitung beberapa kali jumlah kunyahnya makanan itu sedikit obsesif. Nah, headline news mengatakan juga, semakin cepat Anda makan, semakin banyak makanan yang dilahap. Mengunyah makanan berkali-kali dengan lebih lambat dapat mengurangi asupan makanan. Nah, pertanyaan sekarang, apa saja efek buruk yang bisa terjadi? Berikut beberapa gangguan kesehatan yang dapat dialami jika kita terbiasa makan terlalu cepat. Yang pertama adalah tersedak. Resiko tersedak umumnya terjadi jika makan terlalu cepat. Hal ini terjadi karena makanan belum dikunyah secara sempurna. Juga kemungkinan tak akan memiliki cukup air liur di dalam mulut kita. Keberadaan air liur dapat dimanfaatkan untuk membantu melumatkan makanan, sehingga makanan bisa dengan mudah melewati kerongkongan ketika ditelan. Tersedak tergolong berbahaya untuk kesehatan karena makanan yang tersangkut di kerongkongan dapat menyumbat saluran pernapasan kita loh, yang dapat menyebabkan kematian. Nah, yang nomor 2 adalah obesitas. Makan terlalu cepat sering dikaitkan dengan kelebihan kalori yang dikonsumsi secara otomatis, berdampak pada kelebihan berat badan yang dapat memicu obesitas. Biasanya diperlukan waktu sekitar 20 menit bagi perut untuk menyampaikan pesan ke otak jika makanan yang dikonsumsi sudah mencukupi. Makan terlalu cepat membutuhkan lebih banyak makanan untuk merasa kenyang karena Anda mengandalkan kepuasan emosional, bukan signal otak untuk memberitahu kapan harus berhenti makannya. Pada sebuah penelitian di Iowa, Amerika Serikat,
terdapat dari 45 orang dewasa sebagai partisipan. Penelitian melakukan pengukuran dari jumlah kunyahan yang dilakukan sebelum menelan makanan. Mereka diminta untuk mengunyah pizza selama makan siang dengan jumlah, ada grup yang 100%, 150%, dan 200% dari kebiasaan mereka kunyah. Ketika partisipan mengunyah 150 hingga 200% dibanding biasanya, jumlah makanan yang dikonsumsi menurun hingga 9,5 dan 14,8%. Penelitian yang kedua dilakukan di Harbin, China. Penelitian menyebut bahwa proses mengunyah secara perlahan membuat otak memiliki waktu yang cukup untuk memproses informasi bahwa makanan telah dikonsumsi. Menurunnya berat badan disebabkan dengan mengunyah perlahan karena otak menerima signal secara cukup ketika bagian lain tubuh berkoordinasi untuk menekan rasa lapar. Dengan mengunyah lebih perlahan dan lebih banyak, maka makanan bisa diproses oleh tubuh secara lebih baik dan bisa menimbulkan manfaat kesehatan, menurunkan berat badan. Nah, nomor 3 adalah diabetes. Makan tidak kunyah bisa diabetes. Apa benar, Pak? Obesitas merupakan penyebab utama dari resisten insulin yang merupakan penyebab utama diabetes. Kondisi ini terjadi saat hormon insulin yang dihasilkan pankreas dalam mengontrol kadar gula darah tidak lagi bekerja dengan baik di dalam tubuh kita. Untuk mencegah hal ini, ada baiknya membiasakan diri mengunyah makanan hingga teksturnya hancur dengan sempurna. Selain memperkecil kalori yang diserap tubuh, juga mempermudah kinerja pencernaan kita. Menurut ahli penyakit dalam yang juga ketua panitia Jakarta Diabetes Meeting di tahun 2014, Dr. Dante S. Herbuwono, manusia modern seperti saat ini lebih malas mengunyah karena makanan yang tersedia kebanyakan lebih lunak dan lembut seperti es krim, yogurt, dan makanan lunak lain membuat manusia modern cenderung malas mengunyahnya. Wajar, karena bila dilihat dari komposisi otak manusia modern dibandingkan dengan manusia zaman dulu, otak kita lebih besar sehingga pasti akan mencari makanan yang enak. Sayangnya, ini bukan kabar baik karena kebiasaan ini ternyata berdampak pada resiko diabetes. Nah, yang nomor 4 adalah sindrom metabolik. Sindrom metabolik yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Sindrom metabolik terkait erat dengan resisten insulin yang dihasilkan akibat makan terlalu cepat. Nah, ini ada lagi bukti penelitian dari Universitas Hiroshima, Jepang. Dia melakukan penelitian yang terdiri dari 1.000 orang pria dan wanita berusia 40 tahun ke atas yang tidak memiliki sindrom metabolik sejak awal. Selama 3 tahun berikutnya, mereka yang terbiasa makan cepat memiliki resiko menderita sindrom metabolik lebih tinggi dibandingkan mereka yang makan secara pelan-pelan. Hasil penelitiannya begini. Makan cepat cenderung memiliki lingkar pinggang yang besar
dan kadar kolesterol yang tinggi, di mana dua hal tersebut merupakan faktor utama yang membentuk sindrom metabolik. Nah, nomor 5 adalah gangguan pencernaan. Menurut Medline Plus, layanan perpustakaan kedokteran nasional Amerika Serikat, saat kita makan terlalu cepat, makanan yang belum dikunyah secara sempurna tidak akan hancur sepenuhnya, menyebabkan lambung harus bekerja ekstra keras untuk melumatkan dan mencerna makanan tersebut. Usus harus bekerja jauh lebih keras untuk melumatkan dan mencerna makanan. Jika organ pencernaan bekerja terlalu keras, usus kesulitan untuk membersihkan diri dan menggenerisasi sel-sel yang membantu penyerapan nutrisi dalam tubuh. Besar kemungkinan makanan tidak tercerna dan terserap tubuh dengan maksimal, sehingga meninggalkan sisa-sisa zat dan racun dalam tubuh kita sendiri. Kondisi ini dapat memicu terjadinya gastritis, peradang pada lapisan lambung, serta reflux, asam lambung. Gangguan pencernaan memiliki banyak gejala, mulai dari naiknya asam lambung, rasa terbakar, sampai perasaan kembung pada perut kita. Air liur diketahui juga sangat mudah bercampur dengan asam lambung dan cairan empedu, sehingga makanan akan lebih mudah dicerna. Proses mengunyah juga akan mengefektifkan kerja enzim-enzim lain di sepanjang saluran pencernaan kita. Nomor 6 adalah makan terlalu banyak. Sistem syaraf dan hormon yang bekerja dalam saluran pencernaan akan mengirim signal pada otak bahwa kita sudah kenyang. Karena otak dan perut kita bekerja bersama untuk mengontrol nafsu makan kita. Jika Anda mengonsumsi makanan cepat-cepat, otak belum sempat menerima peringatan dari saluran pencernaan bahwa kita sudah kenyang. Meskipun Anda sudah cukup banyak asupan, belum juga merasa kenyang. Inilah yang menyebabkan mengonsumsi makanan bisa terlalu banyak. Nomor 7, meningkatkan kadar kalori. Dari sebuah penelitian diterbitkan di Journal of American Dietetic Association mengungkapkan bahwa mereka yang makan cepat-cepat cenderung mengonsumsi lebih banyak kalori dibanding mereka yang makan pelan-pelan. Dalam studi tersebut, mereka yang mengonsumsi makanan cepat-cepat melaporkan bahwa tingkat kepuasan mereka tidak setinggi ketika mereka mencoba untuk makan pelan-pelan. Maka, jika kita ingin mengurangi kadar kalori atau mengurangi berat badan kita, sebaiknya mulai makan lebih lambat dari biasanya. Nah, dari video yang kita sama-sama sudah pelajari, segitu banyak penelitian bahwa makan harus dikunyah. Makan tanpa dikunyah bisa menghasilkan banyak sekali penyakit yang kita tidak inginkan. Cobalah mulai sekarang kita berubah gaya makan kita, adaptasi teknik makan yang namanya dikunyah. Jangan asal telan. Dengan dikunyah yang benar, badan kita malah jadi sehat, hidup sehat, panjang umurnya. Apabila Anda suka video ini, berilah kami banyak jempol. Klik and subscribe di channel kami dan share kepada teman-teman yang membutuhkannya. Ketik www.hydrofarm.co.id untuk info selanjutnya dan ketik juga di channel kami apabila Anda ada pertanyaan. Kami usahakan menjawabnya satu persatu.
Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.